Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah siapakah orang yang tidak pernah melakukan dosa? Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terbesit di pikiran saudara. Apakah ada manusia yang tidak pernah tidak berbuat dosa? Atau dengan kata lain, siapakah orang yang tidak pernah melakukan dosa? Pertanyaan ini wajar kita ungkapkan. Mengapa? Karena kalau kita jujur dengan realita hidup kita, maka kita akan mendapati bahwa ada beberapa orang non-Kristen atau orang yang tidak percaya Tuhan yang justru memiliki kehidupan yang begitu luar biasa. Mereka begitu saleh, begitu baik, begitu murah hati, begitu sopan, dan sebagainya. Di sisi lain, kita melihat tidak sedikit orang-orang yang mengaku Kristen, yang katanya orang percaya kepada Kristus, ternyata hidupnya kalah jauh dengan orang-orang di luar kekristenan yang menunjukkan kebaikan hatinya, yang menunjukkan moralitas hidup yang begitu luar biasa. Kita juga mungkin pernah mendengar kisah tentang orang-orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk orang lain. Orang yang begitu sabar mengendalikan seluruh hawa nafsunya. Pertanyaannya, apakah memang benar ada orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Atau apakah ada orang yang suci seumur hidupnya? Saya akan menjawab itu dari firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat ke-46a, pada waktu Salomo mentahbiskan bait Allah yang baru dibangun. Salomo berkata seperti ini, apabila mereka berbuat dosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Salomo mengantisipasi bahwa walaupun sudah ada bait Allah yang begitu megah, walaupun Allah nanti berdiam secara khusus di sana, tapi tidak terelakkan bahwa umat Israel tetap akan berbuat dosa. Menariknya, ketika Salomo berdoa seperti ini, apabila mereka berbuat dosa kepadamu, dia menambahkan keterangan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah tidak berbuat dosa. Alias, semua manusia pernah berbuat dosa. Di Mazmur 14 ayat kedua dan ketiga berkata demikian, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pengkhotbah menegaskan kebenaran ini di Pengkhotbah 7 ayat ke-20 dengan berkata demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kesaksian-kesaksian Alkitab ini menunjukkan dengan begitu eksplisit bahwa di mata Allah tidak ada seorang pun yang tidak pernah tidak berbuat dosa. Padahal seandainya mereka mampu untuk tidak berbuat dosa sepanjang hidup mereka, maka mereka bisa diselamatkan. Karena itu Paulus mengatakan di dalam Roma 2 ayat ke-6 sampai ke-11 bahwa barang siapa yang tekun berbuat baik, mengejar kemuliaan, melakukan hal-hal yang luar biasa, maka orang itu bisa diselamatkan. Tetapi persoalannya muncul, tidak ada satu orang pun yang mampu. Di dalam Roma 2 ayat ke-13, Paulus juga mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Boleh katakan amin? Tetapi persoalannya sekali lagi adalah tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Mengapa tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Tuntutan Allah kepada kita manusia bukan hanya melakukan sebagian besar dari tuntutan hukum Taurat itu, tetapi supaya kita melakukan segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat itu dengan setia. Dengan tuntutan semacam ini, siapa yang bisa diselamatkan karena berbuat baik? Rasul Yakobus menjelaskan bahwa sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat ke-10. Nah, Rasul Yakobus mengakui bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua tak ada pengecualian, termasuk Yakobus yang disebut saleh. Bersalah bukan hanya dalam satu dua hal. Kita bersalah dalam banyak hal. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah tidak berbuat dosa. Dan hanya satu yang pernah melakukannya, yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Karena Alkitab dengan jelas memberitahukan kita bahwa Yesus, imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, justru sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak pernah berbuat dosa. Hanya Yesus Kristuslah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, dan karena kesuciannya, karena kebenarannya, karena kesalehannya, maka dia bisa menjadi pokok kebenaran bagi semua orang yang percaya kepadanya.
Nah saudara, kita bisa lihat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang katanya begitu taat kepada agama, yang begitu mudahnya mereka justru menghakimi orang lain yang berbuat kesalahan. Suatu ketika, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa ke hadapan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina dan berkata, di Yohanes 8 ayat keempat dan kelima, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mari kita belajar. Kita lihat bagaimana respon Yesus. Andaikan waktu itu mereka menyerahkan perempuan pezina itu kepada imam besar, raja atau hakim, ia pasti sudah dirajam dengan batu dan mati. Untunglah mereka membawanya pada Yesus. Yesus memperhatikan perempuan itu dengan belas kasihan dan kasih yang luar biasa. Dan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat ke-7b seperti ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lihat, tidak ada seorang pun berani melempari perempuan itu. Lalu pergilah mereka seorang demi seorang meninggalkan Yesus. Pertanyaannya, siapakah orang yang tidak pernah melakukan dosa? Semua kita pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan mengajarkan kepada kita lewat kisah yang jelas ini bahwa kita jangan menghakimi. Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat ke-10. Yesus datang untuk orang-orang berdosa seperti perempuan itu. Dan dia datang untuk saudara dan saya yang juga pernah melakukan dosa. Yohanes 8 ayat ke-10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Saudara lihat, Tuhan mengasihi orang berdosa. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya. Mari hari ini, saudara, jangan sia-siakan anugerah keselamatan itu. Hiduplah dalam pertobatan dan jangan menghakimi orang lain. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus. Ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah kau Tuhan, sembah kau Yesus, ku tinggikan namamu.